Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najibul Khair. Saya mahasiswa dari jurusan Pemikiran Politik Islam semester 3 kelas B. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa materi saya di mata kuliah Metodologi Studi Islam. Adapun yang akan saya jelaskan hari ini adalah terkait dengan sumber ajaran dan karakteristik Islam dan keislaman, teman-teman. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ada 4 poin. Yang pertama adalah sumber ajaran Islam. Yang kedua adalah sifat dasar Islam. Yang ketiga adalah karakter Islam antara normativitas dan historis. Dan yang keempat adalah moralitas Islam dalam ibadah, pendidikan, ilmu, dan sosial. Baik. Terkait dengan sumber ajaran Islam, teman-teman sekalian, para pendengar dimanapun Anda berada, Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak akan ada Islam, dan kita sepakati itu. Nabi Muhammad telah diridhoi kepadanya agama Islam, dan kita sama-sama ketahui agama Islam memiliki sumber-sumber pokok, sumber-sumber ajaran. Adapun sumber ajaran dalam Islam adalah dapat dibagi menjadi 2, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Dan sama-sama kita ketahui sumber Islam yang primer itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Al-Quran adalah pedoman umat Islam yang pertama, yang paling pokok, yang berisi firman-firman Allah, yang berisi keterangan-keterangan ayat-ayat Allah yang merupakan isyarat bagi alam semesta ini, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kepada kita semua. Kemudian yang kedua adalah Al-Hadis. Al-Hadis adalah atau As-Sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, pernyataan dari Nabi Muhammad SAW, dan kita sepakati itu dari semester yang kemarin. Kemudian sumber pokok yang kedua adalah sumber yang sekunder, yaitu ijtihad. Nah, teman-teman, ijtihad ini ada 2, ijma dan qiyas. Ijtihad adalah berarti mencurahkan tenaga dan pikiran atau bekerja semaksimal mungkin untuk mencapai suatu kemufakatan dalam sebuah permasalahan. Adapun ijtihad itu dibagi lagi oleh para ulama itu beberapa macam, tapi dalam hal ini saya akan jelaskan ada 2 saja, yaitu ijma dan qiyas. Ijma menurut bahasa artinya adalah sepakat atau sependapat. Kemudian secara istilah adalah kebulatan pendapat ahli ijtihad umat Nabi Muhammad SAW sudah beliau wafat pada suatu masa tentang hukum suatu perkara dengan cara musyawarah antar ulama. Makanya ada yang dinamakan dengan ijma para ulama. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah qiyas, yaitu berarti mengukur sesuatu dengan yang lainnya dan menyamakannya. Dengan kata lain, qiyas berarti suatu upaya untuk membandingkan masalah satu dengan masalah yang lain yang mempunyai pokok permasalahan yang sama. Kemudian pada poin B tentang sifat dasar ajaran Islam, ada beberapa hal yang menjadi sifat dasar ajaran Islam. Yang pertama adalah kesederhanaan, rasionalitas, dan praktis. Islam itu seperti itu. Kemudian yang kedua adalah Islam sangat mengutamakan kesatuan antara materi dan rohani. Tidak ada yang saling bertentangan antara materi dengan rohani. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sebuah cara hidup yang lengkap. Bayangkan, dari makan saja, dari kita masuk ke WC saja kita diatur oleh Islam. Bagaimana dengan cara-cara hidup yang lebih besar lagi seperti bernegara. Kemudian keseimbangan
Islam sangat mengutamakan keseimbangan antara pribadi dan masyarakat. Islam menciptakan keserasian dan keseimbangan antara individualisme dengan kolektivitisme. Keduanya mempunyai hak dan kewajiban sehingga harus ditunaikan secara bersamaan. Tidak ada yang individu yang mengutamakan individu, itu salah. Yang terlalu mengutamakan sosial, dia bersedekah tapi tidak sholat juga, salah juga. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah, yang selanjutnya adalah universalitas dan humanisme. Islam bersifat menyeluruh dan sangat menjunjung tinggi kemanusiaan. Kemudian yang terakhir adalah keajegan dan perubahan. Yang dimaksud dengan keajegan adalah Islam tidak kaku, dia itu tidak datar dalam setiap hal. Islam pun menerima perubahan. Artinya keduanya harus dijalankan secara seimbang sehingga prinsip Islam tetap ada tanpa terganggu oleh perubahan yang ada. Kemudian pada poin C, poin selanjutnya adalah karakter Islam antara normativitas dengan historitas. Karakteristik normatif atau normativitas adalah karakteristik yang memandang agama dari segi ajaran yang pokok dan asli dari Tuhan, yang di dalamnya terdapat penalaran manusia. Islam memiliki karakteristik yang khas yang dapat dikenali melalui konsepnya dalam berbagai bidang, seperti bidang agama, dalam muamalah juga, dalam ibadah, sosial, politik, dan lain sebagainya. Kemudian yang karakteristik yang selanjutnya adalah karakteristik historis, yaitu ilmu yang di dalamnya membahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, latar belakang, pelaku, dan peristiwa yang kejadian yang terjadi sebelum saat ini, yaitu masa-masa Rasulullah dulu dan Rasul-Rasul yang lain juga, dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Al-Quran mengandung itu, dan Islam sangat memperhatikan historis dan normatis itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini dalam video ini. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Jika ada kelebihan, itu datangnya dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia memiliki banyak kekurangan. Terima kasih. Semoga pemikiran politik Islam selalu menjadi lulusannya menjadi pemikir-pemikir Islam yang sangat inspiratif bagi keadaan zaman ke zaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.